Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradihi. Fa aqulu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini, di malam Selasa tanggal 17 Agustus 2020, kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutinitas kita, yang insya Allah kajian ini kita akan mengkaji kitab Nasha'ihul Ibad yang dikaryakan atau diperkasai hasil karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Hadirin semuanya, di dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini adalah berisi nasihat-nasihat untuk hamba-hamba. Artinya nasihat-nasihat bagi kita semua, dan dimana untuk Nasha'ihul Ibad ini akan terbagi kepada sejumlah ada 10 bab, dimana 10 bab ini nanti satu babnya ada yang 30 maqalah, dan yang lainnya juga ada yang lebih dari 30 maqalah. Hadirin semuanya, kita mulai saja kajian kita di dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini. Yang pertama kita lihat bab sani atau bab kedua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan khoslatani la syai'un afdalu minhuma. Ada dua perkara menurut Rasulullah, la syai'un afdal, di mana tidak ada yang lebih utama dari dua perkara itu. Mana yang dimaksud dua perkara tadi menurut Rasulullah? Yang pertama adalah al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini adalah salah satu pondasi bagi kita, pembenaran hati, takriru bil lisan wa amalu bil arkan. Kita pertama harus beriman kepada Allah dengan meyakinkan dalam hati kita, adanya alam, adanya makhluk itu adalah adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkara yang tidak ada yang lebih utama dari perkara itu adalah wa anfaulil muslimin, yaitu orang-orang yang selalu menolong orang-orang muslim, atau kehidupannya selalu bermanfaat bagi orang-orang atau bagi orang muslim yang lain. Disebutkan di sini maksudnya baik dia itu menolongnya dengan hartanya, atau mungkin dia juga menolong dengan kesiapan raganya, dan bahkan menolong dengan kemampuan atau kedudukannya. Jadi ini dua perkara yang begitu agung, yang tidak ada lebih utama dari kedua ini. Yang pertama adalah iman kepada Allah, dan yang kedua adalah manusia yang bermanfaat atau selalu menolong orang-orang muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam maqalah satu ini, man asbaha layan widulma ala ahadin. Ketika seseorang sudah berada di waktu pagi, atau seseorang sudah sampai di waktu pagi, maka ketika dia memiliki layan widulma ala ahadin, di pagi harinya dia tidak ada niat untuk mendolim atau mendolimi orang lain. Jadi ketika dia bangun tidur, ketika dia sudah mau melaksanakan aktivitas di pagi harinya,
dan di dalam hatinya tidak ada sedikit pun untuk berbuat dolim kepada orang lain, maka gufirallahu ma jana, maka dia akan diampuni seluruh dosanya. Jadi dosa-dosanya akan diampuni dengan niat dia tidak akan berbuat dolim dari waktu pagi sampai kehidupannya di hari itu. Selanjutnya, waman asbaha yanwi nusratul madlum, barang siapa di pagi hari dia berniat untuk menolong orang yang terzolimi. Tadi dia sekaligus tidak akan berbuat dolim di pagi hari ketika niatnya, dan ketika diikuti dengan tidak akan, atau ketika ada orang yang dolimi akan ditolong oleh dia. Akan orang yang waqodo hajat al muslim, dan bahkan orang ini dia menolong atau membantu kebutuhan orang-orang muslim. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ini kanat lahu kaajri hajatan mabrur, maka dia termasuk mendapatkan ganjaran seperti orang yang melaksanakan dan hajinya itu adalah haji yang mabrur. Ini bagus sekali. Tergantung kepada niat kita ketika kita sudah datang di pagi hari atau bangun tidur dan untuk beraktivitas, maka pertama tidak ada sedikit pun untuk niat berbuat dolim, dan bahkan ketika ada orang yang terzalimi kita membantunya, nusratun madlum, dan bahkan ketika ada orang muslim yang lain membutuhkan pertolongan kita, maka kita penuhi kebutuhannya. Nah, ini ganjarannya seperti orang yang melaksanakan haji mabrur. Nah, ini luar biasa sekali, sungguh bagus, sehingga bisa jadi acuan bagi kita untuk berbuat lebih baik, untuk berbuat lebih baik lagi bagi kitanya, dan supaya kita mendapatkan ganjaran yang begitu melimpah luah itu di pagi hari, dan niat kitanya niat untuk menolong orang muslim dan bermanfaat untuk orang muslim, dan bahkan kita memenuhi kebutuhan orang muslim. Selanjutnya, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nasa linnas. Nah, ini hamba yang dicintai oleh Allah, atau hamba yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu orang yang selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini orang yang selalu membantu kebutuhan orang muslim yang lain, dan bahkan tadi dikatakan bahwa dengan niat tulus dia di pagi hari, untuk tidak ada niat sedikit pun berbuat zalim kepada orang muslim yang lain. Wa abdulul a'mal, sini. Wa abdulul a'mal, dan keutamaan yang dikerjakan, idkhalus surur ala qalbil mu'minin, keutamaan yang dilakukan bagi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain adalah dia selalu membuat hati orang muslim yang lain itu bahagia. Nah, ini salah satu keutamaan pekerjaan dari niat yang tadi di pagi hari itu, yaitu membuat bahagia, idkhalus surur ala qalbil mu'min, membuat bahagia mukmin yang lain. Yatrudu anhu ju'an, di mana orang itu ketika muslim yang lain merasa lapar dia penuhi. Au yaksifu anhu korban, atau dia memberikan kepada orang muslim itu pertolongan atau bantuan.
au yakdilahu dinan, atau memberikan rasa aman, rasa nyaman terhadap agamanya itu. Jadi ketika orang muslim ditolong, butuh ditolong, dia tolong. Ketika orang muslim merasa lapar, dia tolong. Dan ketika orang muslim dia tidak merasa aman di dalam menjalankan agamanya, dia lindungi. Nah, ini adalah pekerjaan yang paling utama bagi orang yang sangat mencintai atau bagi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Adapun kebalikan dari dua perkara tadi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khoslatani la syai'un anjasu, dua perkara yang tidak ada lebih buruk dari dua perkara itu. Yang pertama ada, tidak ada yang lebih utama dari perkara itu. Atau kita begini, khoslatani la syai'un anjasu, dua perkara dan tidak ada yang lebih buruk pekerjaan dari dua perkara itu. Yang pertama adalah asyirku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah, menjadikan Allah tandingan dengan makhluk, dan menganggap bahwa segala sesuatu yang dihasilkan itu adalah bukan dari Allah, bahkan lebih percaya kepada makhluk. Yang kedua adalah wadurra bil muslimin, dan membuat madarat kepada orang muslim, menyakiti orang muslim. Ini adalah dua perkara yang tidak ada yang lebih hina dari dua perkara ini. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua adalah berbuat madarat kepada orang muslim, baik di abnanihim, menyiksa badannya, atau amwalihim, atau mengambil hartanya dengan secara paksa. Maka ini semuanya fa inna jami'a awamirillah li waraja ila khoslatani, karena sesungguhnya perkara-perkara itu akan kembali kepada perkara tersebut. Kalau perkaranya baik, akan kembali kepada perkara yang baik. Kalau perkaranya buruk, maka akan kembali kepada perkara yang buruk pula. Nah, ini takdimulillahi ta'ala, dengan keutamaan atau dengan takdim kepada Allah Ta'ala, wasaqofah li khalqihi, atau berbuat baik kepada makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakat, laksanakan sholat dan berikanlah zakat. Atau di dalam ayat lain, ushkur li wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur pula kepada orang tuamu. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik dan lawan dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Tadi sudah dikatakan lebih jelas dari awal, dua perkara yang baik, tidak ada yang lebih baik dari perkara itu, kecuali yang pertama tadi adalah berniat untuk tidak mendolimi, dan yang kedua berniat untuk membantu. Dan kedua itu dua perkara yang lebih buruk, tidak ada yang lebih buruk dari dua perkara ini, yaitu asyirku billah wa durra bil muslimin, syirik kepada Allah dan membuat madarat kepada kaum muslimin. Hadirin semuanya, di dalam kajian ini pula satu kisah yang disebutkan ketika ada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini marortu ba'do sayakhi birohibin. Ketika aku sedang berjalan di suatu kampung, kemudian aku bertemu dengan rahib yang sangat tua. Faqalat, kemudian berkata kepada rahib itu, ma awwalu darajatin yuraqqiha al-murid, derajat apa yang paling tinggi bagi muridmu? Qala, kemudian ruddud dolim, yang pertama adalah menolak atau mencegah dari perbuatan dolim, wa haqqatut tuhuri minan nikmati, dan yang kedua itu adalah
selalu berbuat baik kepada makhluk yang lain. Nah ini kata Uwais Al-Qarni, kita tahu bahwa Uwais Al-Qarni itu adalah seorang pemuda yang begitu tangguh, seorang pemuda yang begitu gagah, dan seorang pemuda yang begitu patuh kepada orang tuanya. Ada kisah menyatakan bahwa Uwais Al-Qarni itu adalah orang Yaman yang mengurus seorang ibu yang sudah renta dan lumpuh, dan permintaan ibunya adalah sebelum dia meninggal ingin bisa melaksanakan ibadah haji. Maka Uwais Al-Qarni pada saat itu karena seorang pemuda yang sangat miskin, tidak mampu sekali untuk memberikan ongkos atau memberikan biaya untuk orang tuanya beribadah haji. Maka terpikir di benak beliau membeli seekor lembu, dan lembu itu dibuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari lembu itu digendong ke atas bukit, sehingga pada saat itu orang Yaman mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah orang gila, karena setiap pagi lembunya itu digendong dan dibawa ke kandangnya di atas bukit. Padahal tujuannya adalah untuk berlatih bagaimana supaya nanti beliau menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Dan lebih keutamaannya, akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu Uwais Al-Qarni diberikan penyakit kusta atau penyakit lepra yang bulat-bulat itu putih. Kalau kita mungkin jamur itu bulat putih. Setelah dia bisa memberangkatkan menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, maka kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab dan kepada Ali bin Abi Thalib, temuilah nanti setelahku seorang pemuda yang sedang melaksanakan ibadah haji yang ada tanda di punggungnya bulatan putih. Itu disisakan sebagai tanda karena mintalah doa kepadanya, karena dia doanya adalah termakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit tentang Uwais Al-Qarni saja. Jadi Uwais Al-Qarni ini bertanya kepada rahib, apa yang membuat seorang murid itu bisa mulia derajatnya? Ya karena dia itu rudud dolin, artinya selalu menolak untuk berbuat dolim kepada orang lain, dan kemudian seorang itu membantu atau selalu meringankan beban makhluk yang lain. Ya, artinya adalah selalu membantu kaum muslimin dan muslimat atau mukmin mukminat yang ada di lingkungannya. Itu adalah yang membuat derajatnya tinggi seorang murid. Maka Uwais Al-Qarni pun menyatakan bahwa aku harus patuh kepada orang tua, aku harus patuh kepada ibu, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah beliau bisa membawa ibunya beribadah ke Mekah dari Yaman menuju Mekah dengan digendong. Hadirin semuanya, selanjutnya dari kajian kita ini ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Wajib kepada kalian semua untuk selalu bercampur baur dengan para ulama. Ya, dengan para ulama ini maksudnya adalah al-amilin, orang-orang yang selalu menularkan ilmunya atau memberikan ilmunya kepada orang lain. Wa istima'u kalamul hukama, dan wajib kepada kalian semua untuk selalu mendengarkan kepada ucapan para hukama. Hukama ini artinya adalah al-alami nabidatillahi, orang-orang atau orang-orang yang berilmu yang sudah tahu kepada zatnya Allah dengan ma'rifatnya kepada Allah. Itu namanya adalah hukama. Mengapa kita dianjurkan untuk mendekati para ulama dan para hukama? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbu. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbu, karena Allah menghidupkan hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati binuril hikmah, dengan cahaya para hukama. Jadi tujuan kita supaya hati kita yang tadinya gelap bisa menjadi terang. Hati kita yang tadinya ini begitu tertutup oleh kegelapan-kegelapan dosa-dosa kita, ketika kita sudah bercampur baur dengan hukama, maka kita akan diberikan cahaya. Maksud di sini adalah al-alimin bidzatillahi ta'ala. Hukama itu adalah orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kama yuhyil ardal maitah, sebagaimana Allah telah menghidupkan bumi yang sudah mati bima ilmator dengan air hujan. Hati kita pun seperti itu. Kalau kita hatinya sudah keras, tidak mau beribadah, maka Allah memberikan jalan kepada kita untuk selalu bercampur baur dengan para ulama dan para hukama. Karena ulama dan hukama ini adalah orang-orang yang akan memberikan cahaya kepada kita, yang pasti dengan hakikatnya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin semuanya, di dalam riwayat Tabrani an Abi Hanifah, kata Abi Hanifah, jalisu al-kubar, bercampur baurlah kalian dengan orang yang dewasa, wasa'alu al-ulama, dan bertanyalah kepada ulama, wa khalitu, dan bergaulah al-hukama, dengan para hukama atau orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Nah, ini kunci keberhasilan bagi kita, supaya kita ini hati bisa menjadi terang dan kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah dan ma'rifat kepada Allah melalui para ulama dan para hukama yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin semuanya, tadi kita dianjurkan untuk bergaul dengan ulama dan para hukama. Di sini Imam Nawawi Al-Bandani Al-Jawi menyatakan bahwa al-ulama salah satu aqsam. Ulama ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah al-ulama bi ahkamillah, yaitu ulama-ulama yang selalu mengikuti hukum-hukum Allah. Nah, ini yang selalu memberikan kepada kita wahum ashabul fatwa. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki fatwa. Wal ulama ubidatillahi faqat. Ada yang disebut dengan ulama yang hanya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wahum al-hukama. Nah, inilah yang disebut dengan hukama, artinya orang yang ma'rifat, yang sudah tahu akan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus mengikuti para hukama dan ulama? Lianna Fafi mudan khotiyatihim tahdzibul akhlak. Sebab para hukama ini adalah yang memperbaiki akhlak kita. Li'annahum asyraqat, karena mereka itu sudah bercahaya, mereka itu hatinya sudah terang. Ya, qulubuhum, hati-hatinya bima'rifatillahi, dan ma'rifat kepada Allah. Nah, ini adalah hukama. Wa asyraqati asrarihim, dan mereka itu sudah tahu akan rahasia-rahasianya, di mana bi anwari jalalullah, dengan cahaya keagungan Allah. Dan ulama ini ada yang disebut dengan ulama terbagi 2, al kubro fa inna mukhalituhu ahlullahi mutakassibun ahwalan. Jadi kita saking dianjurkannya untuk mendekati para ulama dan hukama, pertama kita mendapatkan cahaya dari hukama itu karena dengan ma'rifat kepada Allah, dan kita juga akan termotivasi untuk memperbaiki akhlak kita yang tadinya akhlaknya jelek itu menjadi baik. Kalau selama ini kita menjauhi kepada ulama dan kita menjauhi kepada hukama, maka kita akan merasa gelap hatinya, dan untuk beribadah pun kita tidak akan mau. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati, akan datang di suatu zaman setelah aku, yaitu di umatku, yafirruna minal ulama, ada yang menjauhi para ulama, wal fuqaha, dan ahli-ahli fikih. Nah, ini fayabtalihumullahu bisalasati baliyatin, maka ketika sudah manusia sudah menjauhi para ulama, manusia sudah menjauhi para fuqaha, maka Allah akan mengujinya dengan 3 ujian. Yang pertama adalah yarfa'ullahul barakah min kasbihim, Allah akan mencabut keberkahan dari rizkinya. Apapun yang dia usahakan itu akan selalu merasa kurang karena jauhnya dari ulama. Yang kedua akan datang pada suatu zaman nanti, kata Rasulullah, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman, akan dikirim nanti
pemimpin-pemimpin yang zalim kepada masyarakatnya. Nah, ini sudah kenyataan dan sudah terjadi. Dan yang ketiga kata Rasulullah, akan datang setelah umatku nanti zaman yakhruzuna minad dunya bi ghairi imanin. Orang-orang akan meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sudah terjadi di masa kita, bahwa saat ini kita sudah jauh dari ulama, kita sudah jauh dari fuqaha, orang-orang yang pintar dalam agama, orang-orang yang mengerti dalam ilmu agama, malah kita lecehkan dan malah kita jauhi. Yang kedua, akibatnya Allah akan menguji kepada kita, akan diberikan pemimpin yang sangat dolim kepada kita. Dan yang ketiga, manusia yang menjauhi ulama dan fuqaha, dia akan meninggal dalam keadaan matinya tanpa membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Hadirin semuanya, selesai sudah kajian kita dalam maqalatul ula. Maqalah pertama di dalam kitab Nashwaul Ibad ini. Mudah-mudahan di maqalah pertama ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semuanya selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun rasa takut Rasulullah sudah terjadi, tetapi kita bentengi dengan keimanan kita. Kunci keberhasilan kita adalah beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, dan jangan lupa kita jangan menghindari dan menjauhi para ulama, hukama dan fuqaha. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.